Perusahaan minyak dan gas Spanyol yang berbasis di Madrid itu mulai menjadi sponsor utama tim pabrikan berlogo sayap tunggal pada 1995 silam. Kolaborasi antara Repsol dan Honda telah berbuah kesuksesan dengan 16 gelar juara dunia pembalap, yang direngkuh Mick Doohan, Alex Criville, Valentino Rossi, Nicky Hayden, Casey Stoner serta Marc Marquez. Pada 2020 lalu, Honda menandatangani kontrak anyar, di tengah spekulasi bakal beralih dari Repsol ke perusahaan minuman energi Red Bull, yang mana merupakan salah satu sponsor tim pabrikan. Akan tetapi, Selasa, tanggal 25 Oktober tahun 2022, Repsol dan Honda mengumumkan bahwa kemitraan kedua belah pihak bakal berlanjut setidaknya hingga akhir 2024. Pekerjaan Repsol dan Honda di MotoGP selama 2 tahun ke depan, akan memungkinkan tim untuk memimpin transformasi kompetisi yang berkelanjutan, bunyi pernyataan resmi. Repsol dan Honda Racing Corporation, HRC, pertama kali bergabung pada 1995, dalam aliansi bersejarah di dunia olahraga, menggabungkan semangat, teknologi, dan pencarian inovasi yang konstan. Dalam 28 tahun terakhir ini, Repsol Honda Team telah menjadi benchmark di dunia motorsport, khususnya di kejuaraan dunia MotoGP. Kisah penuh kesuksesan juga merupakan inovasi, bakat, dan kerja tim, menjawab tantangan terus-menerus untuk tetap berada di puncak, musim demi musim. Sejak dihantam cedera lengan 2 tahun lalu, Honda berubah menjadi pincang. Kehilangan sosok Marquez rupanya sangat melemahkan performa skuad, buruknya kinerja tim terlihat jelas dengan belum cetak kemenangan pada 2022. Repsol Honda Team bahkan tercecer di peringkat ke-9 klasemen sementara tim, mengantongi 171 poin. Perolehannya terpaut sampai 276 poin dari Ducati Lenovo Team yang begitu produktif sepanjang tahun ini. Beberapa musim terakhir menjadi tantangan yang lebih berat bagi Repsol Honda Team, meski menjadi landasan bagi kemajuan dalam mempersiapkan masa depan, isi pernyataan. Dalam konteks yang menuntut ini, Repsol dan HRC memperbarui kolaborasi untuk 2 musim lagi, sampai tanggal 31 Desember tahun 2024, saat peringatan 30 tahun aliansi akan dirayakan. Target dari 2023 dan seterusnya jelas, yakni kembali menjadi yang terbaik di MotoGP. Tahun depan, Marquez bakal memiliki tandem baru. Joan Mir direkrut dari Suzuki sebagai pengganti Pol Espargaro, yang pindah ke Gas Factory Racing Team. Kedua kalinya menurunkan duet pembalap yang pernah meraih titel MotoGP. Honda pun berharap dapat memetik kesuksesan lagi di kelas Premier. Tantangan utama Repsol Honda Team adalah menanggapi komitmen yang dibuat oleh Dorna Sports, FIM dan IRTA untuk mengubah kejuaraan menjadi olahraga yang lebih berkelanjutan, lanjut pernyataan. Dengan mengurangi jejak karbon, melalui adopsi bahan bakar terbarukan di MotoGP, secara khusus, 40% bahan bakar harus berasal dari non-fosil pada 2024, kemudian meningkat jadi 100% pada 2027. Sementara itu setelah 19 balapan digelar sepanjang MotoGP 2022, Honda hanya mampu meraih 2 podium, pertama lewat Pol Espargaro pada race pembuka di Qatar, lalu Marc Marquez berkontribusi di Australia. Meski begitu, 2 rider tim pabrikan Honda tersebut tidak memberikan podium utama. Dengan demikian, mereka adalah satu-satunya brand yang belum mencetak kemenangan sejauh musim ini bergulir. Berhasil membuat progres di Phillip Island, GP Australia, di mana Marquez sukses finish runner-up, Honda mengalami kemunduran lagi di Sepang, GP Malaysia, kali ini mereka tak bisa menembus top 5. Marquez di urutan ke-7, sedangkan Espargaro posisi ke-14. Pada sisi lain, duo LCR Honda lebih buruk lagi. Alex Marquez P17 dan Tetsuta Nagashima, yang menggantikan Takaaki Nakagami, tidak finish. Meski Marc Marquez mampu mengamankan urutan start ketiga, faktanya ia tak menemukan kecepatan selama race. Manajer tim Repsol Honda Alberto Puig mengatakan apa yang didapat di kualifikasi bukan karena faktor motor. Anggap saja hasil kualifikasi Sabtu, Marc Marquez melewati Q1 dan lalu mengamankan posisi ketiga di grid. Tidak nyata, itu diraih karena performa luar biasa Marc, tetapi bukan kecepatan kami, ujar Puig.